Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam koneksi antar materi. Dengan saya, Ainun Fajarinta, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Nomor Kali 2, Kecamatan Muring, Kabupaten Pasuruan. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Adapun tujuan dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi yakni untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Maksudnya adalah setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, melakukan penilaian berkelanjutan, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas, serta menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat anak pasti berbeda-beda. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang tentunya berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kemudian, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut, yakni mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru atau wali kelas murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi meliputi konten, proses, dan produk. Adapun strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Materi yang diajarkan harus sesuai dengan tingkat pemahaman minat atau profil belajar murid. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menirukan standar kurikulum. Selanjutnya, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid melatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain disesuaikan dengan gaya belajar murid. Kemudian, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid
hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Murid diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yakni dengan memperhatikan perbedaan individu. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Selain itu, murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan konteks alam dan konteks zaman berdasarkan filosofi pendidikan Piaget Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntut murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Lalu, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.